Shalom adik-adik, bertemu kembali kita di ibadah Pelkat PT dan pastinya kakak harap adik-adik semuanya tetap dalam keadaan sehat. Dan sebelum kita memulai ibadah kita pada hari Minggu ini, kakak persilahkan adik-adik untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyi Mars Pelkat PT bersama-sama. Baik adik-adik, tetap berdiri, kita akan menyanyi dari Gita Bakti 5, Bernyanyilah Biduan Muda-Mudi. Baik adik-adik, kita masuk dalam doa pembukaan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sehingga pada saat ini kami bisa berkumpul baik dari rumah masing-masing untuk tetap bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita tetap berdiri, kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur. Silahkan membuka Alkitabnya dari Mazmur 93, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Mazmur 93, ayatnya yang pertama sampai yang kelima, kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh, telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tatamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi.
Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Baik adik-adik, dipersilahkan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita menyanyi dari Kitab Bakti 33, Tuhan Allah Janganlah. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh KFI. Shalom adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan hanya kepadamu, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami berterima kasih atas penyertaan-Mu, Tuhan sudah menjaga kehidupan kami hingga pada pagi hari ini. Kami akan membaca, merenungkan firman-Mu dan akan melakukannya dalam kehidupan kami ya Bapa. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, sucikan hati, pikiran, dan ruangan tempat kami beribadah, sehingga hanya suara-Mu yang kami dengar untuk kami lakukan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kitab Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 4. Kitab Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Jika adik-adik sudah menemukannya, Kakak Evi mengundang adik-adik untuk berdiri. Kita baca sama-sama ya. Dengan judul Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah untuk adik-adik yang mau melakukannya dalam kehidupan adik-adik. Terpuji nama Tuhan Yesus. Silakan duduk adik-adik. Ya. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, yang disayangi juga oleh kakak-kakak, apa kabar? Semuanya pasti baik dan sehat ya. Salam sehat untuk kita semuanya. Topik kita pada pagi hari ini terambil dengan judul Tuhan Yesus lebih tinggi dari malaikat. Sebelum kita menguraikan firman Tuhan pagi ini, pastinya adik-adik pernah menonton film, sinetron, atau baca cerita yang ada gambarnya. Dan ada adegan yang menempatkan seseorang itu dalam dua pilihan yang harus dia lakukan, jahat atau baik.
Jadi dia bingung mau bikin apa ya. Tiba-tiba cering. Ya, muncullah dua sosok makhluk yang identik dengan penyebutan malaikat. Ada gambar malaikat baik dan jahat. Selalu penempatannya yang baik itu yang kanan dan yang kiri itu yang jahat. Malaikatnya pasti kalau yang baik itu kan putih bajunya, pakai sayap putih, pakai mahkota putih. Kalau yang jahat pasti ya warnanya hitam, kalau nggak merah, ada tanduknya, semuanya serba warna hitam dan atau merah. Itu yang sering kita lihat adegan seperti itu. Jadi seperti mereka itu mewakili suara hati kita untuk memilih mana yang baik dan tidak baik. Ayo lakukan aja, kan kamu belum pernah lakukan. Terus yang baiknya jangan, nanti kamu dimarah orang tua. Jadi kan bingung, itu perwakilan suara hati anggapan mereka yang membuat adegan tersebut. Nah, seringkali acara-acara tersebut akhirnya membuat konsep dalam pikiran kita, pikirannya adik-adik, kalau ada malaikat jahat dan malaikat baik di sekitar kita yang selalu memperhatikan kita, yang selalu melindungi kita dan menjaga kita. Nah, dengan topik kita Tuhan Yesus lebih tinggi dari malaikat, kita akan sama-sama lihat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi ya. Kitab Ibrani melalui suratnya yang tidak diketahui siapa yang menulis, mau menjelaskan kepada orang Ibrani, dalam kurung itu orang Yahudi atau Israel, yang sudah percaya dan yang baru percaya kepada Yesus tentang keberadaan Kristus sebagai anak Allah. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua menggambarkan Yesus sebagai cara Allah untuk berbicara kepada umatnya. Kalau zaman dulu Allah berbicara melalui nabi-nabi, sedangkan kalau pada perjanjian baru Yesuslah yang berbicara sebagai anak Allah. Itu bedanya. Nah, itu ayat pertama dan ayat kedua menjelaskan seperti itu. Pada ayat yang ketiga dan keempat, surat Ibrani mau memperkenalkan Kristus sebagai cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang telah menyelamatkan dan menyucikan dosa kita. Yesus duduk di sebelah kanan Allah ketika Yesus naik ke sorga. Hingga Kristus Yesus itu dalam penjelasan ini dijelaskan jauh lebih tinggi daripada malaikat. Nah, melalui khotbah ini kita mau mengubah cara berpikir orang-orang yang percaya, baik itu yang baru percaya dan yang sudah percaya bahwa Kristus sebagai anak Allah. Maka penulis Ibrani ini menjelaskan dan memperlihatkan bahwa sebagai anak Allah itu Yesus dilayani. Ingat, Yesus dilayani oleh malaikat. Sehingga pemahaman kita tentang kedudukan malaikat pun harusnya berubah adik-adik. Malaikat bukanlah penolong adik-adik, melainkan Kristus Yesus sendirilah yang penolong bagi kita. Nah, adik-adik dari apa yang sudah Kepi sampaikan tadi, adik-adik sudah paham kan? Penjelasan bagaimana kedudukan Yesus sebagai anak Allah lebih tinggi loh adik-adik dari malaikat. Jadi apa yang selama ini adik-adik tonton seperti cerita yang Kak Epi sampaikan di awal khotbah tadi harus dirubah pemikirannya adik-adik loh. Apalagi sekarang ya penyajian tontonan acara di TV, di media sosial, di YouTube itu berbagai macam dikemas. Sehingga kadang-kadang orang jadi percaya. Ada makhluk halus dan makhluk halus itu ada yang jahat, ada yang baik atau malaikat yang jahat atau malaikat baik sebagai sosok yang tidak terlihat tetapi diyakini ada di sekitar kita untuk menolong. Itu yang harus kalian rubah pemikiran seperti itu. Karena pada usia adik-adik sekarang ini, adik-adik itu harus pahami dan yakini bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang lebih tinggi dan lebih berkuasa adik-adik daripada malaikat, terlebih lagi iblis adik-adik. Ya, itu adik-adik yang Tuhan Yesus berkati. Dari apa yang sudah Kak jelaskan tersebut, kita juga bisa menjadi malaikat. Menolong sesama dengan penuh kasih sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Itu pun sudah bisa kita dikatakan sebagai malaikat yang melayani Tuhan melalui menolong dan mengasihi sesama manusia. Seperti penyanyi Dewi Lestari yang judul lagunya Malaikat Juga Tahu. Mungkin adik-adik
pernah mendengar atau belum pernah mendengar, tetapi melalui sepenggal syair yang akan Kak Epi nyanyikan itu, mungkin adik-adik bisa mencari lagu itu tersebut ya. Kak Epi nyanyikan ya. Karena kau tak lihat, terkadang malaikat tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan. Ya, jadi sepenggal syair itu ingin menyampaikan malaikat zaman sekarang itu berwujudnya seperti kenyataannya itu tidak bersayap, tidak cemerlang, dan tidak rupawan. Ya, jadi adik-adik bisa paham ya, seperti artis-artis sekarang ya. Itu kan mereka sekarang berbuat baiknya tanpa diketahui orang yang ditujukan untuk perbuatan baik tersebut. Jadi nggak rupanya dengan baju putih, dengan sayap, dengan wajah yang cemerlang dan rupawan, apapun keadaan kondisi kita bisa menolong orang sesama kita. Dan itu adalah wujud kita untuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Akhir khotbahnya Kak Evi menyampaikan 2 hal penekanan. Yang pertama, Yesus adalah anak Allah yang jelas lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena tidak ada alasan bagi kita untuk meminta tolong atau penjagaan dari malaikat-malaikat. Selagi kita dapat meminta segala sesuatu secara langsung kepada Tuhan Yesus melalui doa-doa yang kita naikkan. Dan yang kedua, ini merupakan suatu pertanyaan yang bisa adik-adik jadikan sebagai komitmen dalam diri adik-adik. Adik-adik harus renungkan, dapatkah kita menjadi malaikat Tuhan bagi orang lain yang tidak perlu kita menggunakan sayap, yang tak perlu kita harus cemerlang, dan yang tidak perlu kita harus rupawan. Renungkanlah dan lakukanlah firman Tuhan yang adik-adik sudah dengar. Terpuji nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita sama-sama bersaat teduh sejenak untuk memahami dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita masuk dalam doa syafaat ya adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan mau memberikan kami pengetahuan, pemahaman tentang apa yang lebih tinggi dibandingkan apa yang selama ini ada dalam konsep pikiran kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus selama ini pun perbuatan dan sikap pikiran kami yang tidak benar, kami mohon ampun ya Bapa. Karena hanya Engkaulah Allah yang selalu kami sembah dan kami muliakan, yang selalu ada dalam kehidupan kami untuk menolong dalam setiap kegiatan persoalan kehidupan kami, terutama di masa pandemi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami tetap mendoakan kakak layan kami dalam setiap usaha mereka untuk mewujudkan kegiatan aktivitas pelayanannya ya Bapa. Begitupun juga Tuhan yang akan memberkati orang tua kami, saudara-saudara kami. Kami serahkan sepenuhnya gereja kami dalam segala proses pelayanannya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa juga untuk proses sekolah online kami, biarlah berjalan dengan lancar. Cukupkan kebutuhan kami serahkan hidup kami kepadamu ya Bapa. Dan setiap orang yang saat ini menderita, biarlah kasih Tuhan selalu ada untuk merangkul kehidupan mereka. Inilah doa kami Tuhan, ampunilah segala perbuatan kami yang tidak benar, jadilah semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ku.
setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan sambil kita menyanyi dari Gita Bakti 87, Aku Bersyukur Padamu Tuhan. Baik adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan membawa persembahan kita ke dalam doa yang akan dipimpin oleh teman kita, Bunga. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap berkat yang Kau beri kepada kami. Dan tadi kami sudah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami ya Tuhan. Dan kiranya juga persembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, dipersilahkan duduk kembali. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam warta PT, tapi sebelumnya kakak ucapkan terima kasih untuk adik-adik semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk beribadah bersama-sama di ibadah Pelkat PT walaupun secara online ini. Dan kakak harap adik-adik tetap bisa ikut ibadah di YouTube channel Gereja GPIB Immanuel WR Supratman dan pastinya tetap di jam 9 pagi. Dan kakak harap adik-adik tetap ikut ya. Baik adik-adik, kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri untuk menutup ibadah kita pada saat ini. Tapi sebelumnya kita menyanyi dari Gita Bakti 114 di Setiap Janjiku. Dan setelah itu akan dipimpin doa berkat oleh Kak Evi. Ya adik-adik sekalian, setelah kita mengikuti ibadah ritual kita akan melanjutkan ibadah aktual kita bersama dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami sudah diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada pagi hari ini. Kami akan melanjutkan kehidupan kami sepanjang sepekan ini ya Bapa dengan pertolongan dan kasih setia-Mu. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan menjaga dan menyertai kami semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya.